Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Regina Seli, Mr. Abel, selamat sore. Begitu pula kami ucapkan selamat sore kepada Bapak, Ibu, dan siswa-siswi SMA Regina Coeli, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan merayakan online Id Mubarak Ceremony 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, gimana lebaran tahun ini Miss Nia? Itu kayak gitu. Wah, sangat sedih sekali Mr. Kiki. Kenapa sedih, karena Miss Nia? berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya Mr. Kiki. Benar sekali, karena kita sekarang lagi dilanda musibah. Betul Ya? sekali COVID-19. Tetapi tidak mengurangi rasa bersyukur kita Miss betul Nia. sekali Mr. Kiki. Walau Kita tidak bisa bertemu bagaimanapun langsung. keadaan kita Ya. tetap bersyukur. Betul Begitupun sekali. juga dengan anak-anak kita semuanya. Oke? Oke, baik. Untuk acara yang pertama, dibuka dengan pembacaan doa, yaitu akan dibawakan oleh Mr. Obar. Kepada Ustadz Obar kita persilahkan. Semoga acara ini akan berjalan dengan baik dan lancar begitu Mr. Kiki. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Mr. Obar. Oke, baiklah. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa ini akan saya pimpin secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afin fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah hidayah di kampung ini, kampung Suruh Alam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah putra-putri kami menjadi anak yang soleh-soleha dan berguna bagi kedua orang tuanya dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran acara di sore hari ini dari awal sampai akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Mr. Obar. Mr. Kiki. Ya. Oke, baik. Kita langsung ke acara selanjutnya ya, Mr. Kiki. Baik, untuk acara selanjutnya, persembahan dari siswa-siswa SMA Regina Coeli, pembacaan ayat suci Al-Quran dan takbiran yang akan dibawakan oleh himawan dan imam perwakilan dari siswa 11 IPA. Ya betul ya, Mister ya. Kepada himawan dan imam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un alaikum anzartahum turzihun la yu'minun
Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau memberi peringatan, tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Mereka karena mereka berdusta. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Suci Al-Quran dan takbiran. Masya Allah, Mr. Kiki. Masya Allah, Miss Nia. Gimana rasanya mendengar takbiran, Miss Nia? Merinding, Mr. Kiki. Bergetar hati kecil Mr. Kiki. Sama seperti saya, Miss Nia. Ketika saya mendengar takbiran, saya ingat keluarga saya, saya ingat kampung halaman saya. Oke, baik. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah, sambutan dari Mr. Obar. Mr. Obar akan membawakan tausiah.
Kepada Ustadz Obar kita persilahkan. Tausiah makna Idul Fitri. Oke. Kepada Bapak Ibu atau siswa-siswi yang ingin mengajukan pertanyaan seputar Ramadan dan Idul Fitri, boleh berkomentar. Tinggalkan komentar di bawah ya. Di kolom komentarnya. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mr. Obar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Mr. Abel selaku Kepala Sekolah SMA Regina Caeli, dan yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru dari PGTK, SD, SMP, SMA Regina Caeli, dan yang Mr. banggakan dan Mr. cintai, yaitu siswa dan siswi seluruh peserta didik Regina Caeli. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam, yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat. Nikmat sehat ini sangat mahal harganya, yang senantiasa harus kita jaga. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini sedang kena dampak virus corona yang mengakibatkan dia melakukan kesedihan, kesusahan karena dampak penyakit tadi. Nah, kita yang masih sehat harus selalu bersyukur ya kepada Tuhan kita. Apabila kita selalu bersyukur, maka akan ditambah lagi nikmat yang sangat banyak. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah bersyukur, kita sering marah-marah ya, sering emosian. Nah, itulah sifat setan yang selalu tidak pernah bersyukur, maka itu adalah akan dipersulit lagi oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tausiah siang hari ini saya akan membawakan judul yaitu makna Idul Fitri atau Lebaran ya. Kalau bahasa Jawa adalah Lebaran. Lebaran itu lebar segala-galanya. Badannya lebar, habis makan opor, ayam, makan ketupat, makan rendang daging, penuh semua. Jadi badannya menjadi lebar. Itu bahasa Jawa Lebaran. Kalau Idul Fitri maknanya adalah Id itu adalah kembali, Fitri itu adalah fitrah. Jadi manusia dikembalikan oleh Allah kepada kefitrahannya. Manusia dikembalikan kepada kefitrahannya. Sesungguhnya manusia itu keadaan fitrah. Apanya yang bersih?
tentunya hatinya yang bersih. Ya. Tentunya hatinya yang bersih. Jadi kalau hati sudah bersih, insya Allah semua akhlak kita, kelakuan kita akan bersih. Akan terbebas dari sifat ujub dengki. Apa itu ujub dengki? Maksudnya hati kita akan bersihlah, tidak akan pernah bicara yang sia-sia. Akan mengurangi kemaksiatan. Yang pada saat ini kemaksiatan itu atau kejelekan itu nampak di depan mata kita. Ya. Tergantung kita. Handphone kita atau HP yang sering kita hari-hari kita pegang, apabila kita tidak pandai memilah dan memilih, di situ banyak konten yang positif dan banyak pula konten yang negatif. Kalau hati kita bersih, keimanan kita bagus, maka jelas kita akan mencari konten yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bermanfaat untuk diri kita. Tetapi sebaliknya, apabila hati kita jelek, hati kita rusak, hati kita kotor, pasti dan pasti kita akan melihat konten-konten yang jelek. Karena setan itu tidak suka melihat manusia berbuat baik. Setan tidak suka melihat kita melakukan yang diperintah oleh Tuhan, tetapi setan senang melaksanakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Setan akan mengajak kita supaya dia banyak temannya. Nah, apakah kita menjadi teman setan atau teman Tuhan? Ya, tinggal pilih saja. Nah, inilah hakikat Idul Fitri, kita dikembalikan oleh Allah Tuhan kita supaya kita dibersihkan lagi, ya. Jadi sebetulnya di dalam agama Islam kita dengan berwudu saja dan melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah hati kita akan dibersihkan setiap saat. Begitupun juga dengan agama lain sama. Apabila kita sering mengingat Tuhan, maka hati kita akan bersih, ya. Dan itu pasti. Nah, seperti itu. Jadi itulah makna Idul Fitri. Dan Idul Fitri ini adalah, ada bahasa lain adalah suatu kegembiraan yang luar biasa. Kenapa gembira? Karena kita selama sebulan penuh kita dilatih berpuasa dengan susah payah. Siang hari yang seharusnya makan dan minum, ini kita tahan. Dari mulai terbit fajar sampai masuk fajar. Dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, inilah sarana latihan buat orang Islam. Supaya apa? Supaya ini setelah Lebaran, kita bisa mempraktekkan di luar bulan puasa. Supaya hati kita baik, supaya hati kita bersih. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Tuhan, ridho Allah, maka akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya dan akan diberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Jadi makna Lebaran yang lain adalah yang terakhir. Jadi Lebaran itu bukan berarti mungkin kita selama ini mengartikan Lebaran itu adalah dengan identik dengan baju yang baru, sendal yang baru, jilbab yang baru, ya, sepatu baru. Bukan itu, tetapi makna Lebaran adalah yang sesungguhnya, yaitu hati kita yang baru, ya, hati kita yang selama ini kotor. Maka dengan Idul Fitri ini dikembalikan kepada hati yang bersih, sehingga kita akan menjadi manusia yang bersih pula. Apabila hati kita bersih, maka semua kegiatan kita, urusan kita akan mudah diselesaikan dengan sangat ringan. Ya.
Kenapa manusia saat ini banyak yang stres, banyak yang gila, apalagi dengan zamannya seperti ini? Karena apa? Karena hatinya kotor tadi. Kalau hati kotor, jadi kita kan selalu pusing, stres, di rumah stres, ya. Pembelajaran yang banyak jadi stres. Padahal kalau kita di hati kita ada Tuhan, ada Allah, maka semua ini akan mudah dengan sendirinya, ya. Semua agama mengajarkan seperti itu. Marilah kita sama-sama membersihkan hati kita supaya urusan kita akan mudah dengan selesai, akan tenang, ya. Tidak menjadi beban, pekerjaan yang banyak tidak menjadi beban. Yang sudah punya anak, istri, anaknya marah-marah, nangis, tidak akan stres. Uang jajannya habis, tidak stres karena ada Tuhan di hati kita. Karena apa? Karena hati kita tadi bersih tadi. Jadi semua urusan akan dimudahkan oleh Allah Tuhan kita. Mungkin itu saja tausiah yang singkat dari Mister. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, itu adalah kesalahan Mister sendiri. Apabila ada kelebihan atau bagusnya adalah dari Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mr. Obar. Subhanallah. Inti dari tausiah Mr. Obar adalah hari ini adalah dalam menyikapi Hari Raya Idul Fitri tahun ini, kita harus selalu banyak bersyukur. Betul, Mr. Kiki? Betul sekali, Miss Nia. Dalam intinya kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita saat sekarang. Betul sekali. Hari Raya Idul Fitri berarti kita membuka lembaran baru. Betul sekali, Mr. Kiki. Benar, dalam kita sudah menjalani, betul sekali, kita sudah menjalani puasa selama 1 bulan penuh lamanya. Tetapi bukan hanya baju baru, sepatu baru, dan barang-barang yang serba baru, tetapi kita hadapi dengan betul sekali membuka hati yang baru dan lembaran yang baru. Ibaratnya ini, Miss Nia. Setelah kita berpuasa 30 hari dan sudah melaksanakan lebaran, nanti kita kembali, artinya hati kita kembali suci. Oh ya, Miss Nia, tadi saya mendengar Mr. Obar setelah lebaran itu katanya pada gemuk ya, atau pada melebar ya? Akan saya lihat melebar? Oh, nah. Atau anak online, apakah pada melebar juga? Pasti ya, pasti. Kita harus selalu bersyukur. Benar, yang penting sehat. Ya. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA kepada Miss Abel kita. Halo semuanya. Halo Zar. Baik. Suaranya masih di mute ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue bisa. Salam kangen bagi semua yang di rumah. Dari saya, Abel, Kepala Sekolah. Bahagia sekali rasanya kita bisa sekalipun hanya secara virtual untuk melengkapi perayaan kebahagiaan Idul Fitri. Anak-anak sekalian, para guru dan juga para orang tua di rumah yang kalian sempat mengikuti dan menyaksikan acara perayaan Idul Fitri ini. Pertama-tama kita patut menyampaikan syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat nafas kehidupan, keberkahan, rezeki,
dan juga kebersamaan, kekeluargaan, senang dan bahagia bersama keluarga, bersama teman, dan semua orang di sekitar kita. Sekalipun di tengah-tengah kita hadir sebuah pandemi yang tidak begitu kita harapkan, tapi kalau kita bersandar kepada yang di atas, apapun yang terjadi, semuanya pasti ada waktunya untuk selesai, dan kita melewati ujian itu. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, Idul Fitri menurut saya sederhana saja, yaitu kita belajar bagaimana selama bulan puasa merupakan simbol dari perjuangan, kemandirian, dan pengendalian diri. Sehingga kemenangan kita pada Idul Fitri adalah sebuah rahmat hasil perjuangan kita, bagaimana Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita reward atas segala upaya pengendalian diri, segala usaha religius kita kepadanya. Anak-anak sekalian, sebentar lagi, sudah ada tanda-tanda sejak sekarang, kita memasuki era new normal. Sudah banyak mungkin mendengar kata ini, new normal atau kenormalan baru. New normal ini akan ditandai dengan dua hal. Yang pertama, kita akan hidup secara darurat. Jadi sebetulnya tidak normal, tapi disebut new normal. Artinya normal yang sifatnya darurat. Seandainya nanti kita masuk sekolah pada bulan Juli atau September atau bulan berapapun, maka kita akan hidup di sekolah dengan cara yang aneh, tidak biasanya. Itulah cara-cara darurat. Seperti misalnya selalu bermasker, tidak boleh berolahraga, karena kalau olahraga ngos-ngosan maskernya pasti dilepas. Tidak boleh main voli, karena bola voli cuma satu disentuh oleh sejuta umat. Tidak boleh duduk berdekatan di kelas, semua ada garisnya. Tidak boleh tukar meja, tukar kursi, dan sebagainya, hanya itu saja sampai lulus. Kalau cuci tangan tidak boleh menyentuh kerannya. Guru tidak boleh berjalan keliling di dalam kelas untuk bertanya kepada murid, sudah selesai sampai nomor berapa, dan seterusnya. Itu adalah cara-cara darurat, cara-cara yang tidak lazim. Karena manusia tidak diciptakan untuk hidup seperti itu. Itulah cara darurat. Itu sisi pertama dari sekeping mata uang yang disebut new normal. Sisi kedua dari keping mata uang yang disebut new normal itu adalah kita akan kembalikan segala cara hidup kita yang salah kepada hakikat yang sebenarnya. Sama dengan kita Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah tanda kita kembali kepada kita yang sebenarnya. Pertobatan dan perubahan. Demikian juga new normal, sisi kedua. Ada banyak praktek hidup kita sebelum pandemi ini terjadi yang salah, maka kita benarkan. Contoh, selama ini anak-anak di rumah dipaksa hidupnya, jadi tidak menjadi orang merdeka. Orang yang merdeka itu tandanya adalah dia mau bangun pagi sendiri tanpa dibangunin. Dia mau belajar sendiri tanpa disuruh, tanpa dibuatkan PR untuk memaksa belajar, tanpa harus ada tugas baru belajar, tanpa harus ada ulangan baru belajar, tanpa harus ada ujian baru belajar, tanpa diomelin guru, tanpa harus guru mengomel melalui orang tua supaya anak siap belajar online, tanpa harus ada kunjungan rumah, dan seterusnya. Kalau tanpa itu semua, itu artinya Anda menjadi orang merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang mandiri, punya pengendalian diri, dan produktif hidupnya. Dan saya rasa itulah hakikat dari Idul Fitri, yaitu melahirkan baru orang-orang yang hidupnya mandiri, penuh pengendalian diri,
proaktif, semua antisipatif, tidak reaktif, tidak melakukan sesuatu karena disuruh. Kalau disuruh itu namanya babu, alias orang yang tidak merdeka. Maka Idul Fitri adalah sebuah kemenangan dan kemerdekaan. Bukan sesuatu yang dangkal, tetapi sesuatu yang sangat dalam maknanya. Sama persis dengan sisi kedua dari kenormalan baru nanti. Yaitu kita kembalikan hakikat diri sebagai siswa, sebagai manusia merdeka, yang punya self-dependent, dan juga belajar mandiri, punya disiplin diri, punya pengendalian diri, self-control, dan juga produktivitas. Itu sisi kedua dari new normal. Sebagai penutup saya ulangi, new normal nanti ada dua sisi. Sisi pertama darurat dan tidak akan selamanya seperti itu. Kita sebagai umat beriman pasti percaya dan yakin bahwa ini akan ada akhirnya. Tuhan pasti menolong dan menyelesaikan semua perkara ini, dan kita akan kembali lagi kepada kehidupan yang biasa sebagaimana Tuhan menciptakan kita sejak dunia ini diciptakan. Jadi kita hanya akan sementara beberapa bulan hidup dalam langkah darurat. Sedangkan sisi kedua dari new normal adalah kita kembalikan semua hal yang salah kepada cara yang benar. Itu saja. Semoga kita semua siap untuk menghadapi new normal, karena sekolah Regina Coeli sudah siap dengan segala macam cara perang, baik itu online belajar maupun yang datang ke sekolah. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan video bagaimana keadaan sekolah saat ini, beberapa hari lagi maksud saya, bukan setelah ini. Oleh karena itu, ditunggu saja, dan kita sedang menghadapi surprise demi surprise hari demi hari ke depan ini. Selamat berbahagia, sekali lagi selamat Idul Fitri untuk anak-anakku dan keluarga yang muslim, dan juga selamat memaknai kemerdekaan dan kemenangan untuk kita semua. Thank you very much. Terima kasih kepada Mr. Abdel atas sambutan yang telah disampaikan. Oke, kita lanjutkan acara kita di sore hari ini, yaitu tampilan dari guru-guru Regina Coeli. Kepada Bapak Ibu Guru, dipersilakan ke panggung kita. Ayo, semangat. Yang di rumah masih mendengarkan? Halo? Masih. Masih, Mister. Masih, Mister. Masih, Mister. Nah, di sini akan ngapain Miss Nia? Miss Nia sendiri bisa nyanyi nggak? Insya Allah bisa. Ayo nyanyi apa? Bisa Diki boleh nyanyi apa? Saya request deh sama Miss Nia, yaitu Aisyah. Aisyah, oh lagu yang Iya, lagu yang sedang booming sekarang. Mungkin di lain kesempatan. Wah, kok gitu Miss Nia? Ini anak-anak kita udah pada nggak sabar nih dengar suara Mas dari Miss Nia sendiri. Mohon ditunggu ya, Miss. Oh, mohon ditunggu. Oke, baik. Ini adalah teman-teman dari guru yang membantu acara dalam dari awal sampai saat ini. Waktu dan depan kalian bersama. Miss Ima dan Miss Jenny. Oh ya, Miss Niken. Oke, baik. Bagaimana acara lebaran kalian tahun ini? Seru sih. Kalau Miss Ima gimana pengalaman lebaran tahun ini? Alhamdulillah tetap seru walaupun stay at home. Walaupun stay at home. Kalau Miss Niken sendiri bagaimana pengalamannya? Karena stay at home, kita tetap di rumah, kita tetap lebaran. Minal aidin wal faizin ya. Yang penting silaturahmi tetap berjalan walaupun lewat media online. Oke. Nah, inilah penampilan dari kita atau guru-guru Regina Coeli. Silakan Miss Niken.